Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivana Mayada, NIM 201011401069 dari kelas 03 TPLM 004. Di sini saya ingin menjelaskan tentang organisasi berkas indeks sekuensial. Langsung saja ke materi, yaitu pengertian organisasi berkas indeks sekuensial. Organisasi berkas indeks sekuensial merupakan berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga diakses secara sekuensial maupun secara direct, langsung, atau kombinasi keduanya. Penyimpanan atau penulisan karakter demi karakter yang di dalam external memory harus diatur sedemikian rupa sehingga komputer bisa dengan mudah menemukan kembali data-data yang terpisah di dalamnya. Aturan inilah yang kemudian dikenal sebagai organisasi file. Ada beberapa jenis metode organisasi berkas indeks sekuensial. Yang pertama yaitu ada sequential file, ada random file, dan yang terakhir ada indeks sequential file. Yang pertama yaitu sequential file. Sequential file merupakan suatu cara atau metode penyimpanan dan suatu pembacaan data yang dilakukan secara berurutan. Data yang akan disimpan sesuai dengan urutan masuknya. Data pertama dengan nomor berapapun akan disimpan di tempat pertama. Begitu juga dengan tempat berikutnya akan disimpan di tempat berikutnya. Dalam melakukan pembacaan data juga akan dilakukan secara berurutan. Artinya, pembacaan akan dimulai dari data paling awal dan dilanjutkan data berikutnya, sehingga data yang dimaksud bisa ditentukan. Selanjutnya ada random file. Random file merupakan suatu cara metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara random atau langsung. Oleh karena itu, random file juga disebut sebagai direct access file atau dapat dibaca langsung. Dalam hal ini, tempat penyimpanan data sudah diatur sedemikian rupa, sehingga setiap data akan tersimpan di dalam tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor data yang dimilikinya. Yang terakhir ada indeks sequential file. Indeks sequential file merupakan perpaduan terbaik dari teknik sequential dan random file. Teknik penyimpanan yang dilakukan menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah tersortir. Indeks ini diakhiri dengan adanya suatu pointer yang bisa menunjukkan secara jelas posisi data yang lengkap. Indeks ini juga merupakan record key, sehingga jika key ini dipanggil maka seluruh data juga ikut terpanggil. Selanjutnya ada contoh dari indeks sequential file, yaitu struktur pohon. Struktur pohon atau tree adalah struktur dari sekumpulan elemen dengan salah satu elemennya merupakan akarnya atau root dan sisa yang lain merupakan bagian-bagian pohon yang terorganisasi dalam susunan berhierarki dan root sebagai puncaknya. Contohnya seperti susunan silsilah keluarga. Secara recursif, struktur pohon dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu sebuah simpul tunggal adalah pohon. Bila terdapat simpul N dan beberapa subpohon T1, T2, sampai Tk yang tidak saling berhubungan, yang masing-masing akarnya adalah N1, N2, sampai Nk dari simpulnya atau subpohon, ini dapat dibuat sebuah pohon baru dengan N sebagai akar dari simpul N1, N2, sampai Nk. Selanjutnya ada pohon biner. Pohon biner, salah satu tipe pohon paling banyak dipelajari. Pohon biner merupakan yang setiap simpulnya memiliki paling banyak 2 buah cabang. Jenis akses yang diperbolehkan ada 2, yaitu akses sekuensial dan akses direct. Untuk jenis prosesnya ada 3, yaitu batch, interaktif atau struktur berkas indeks sekuensial, dan yang ketiga indeks atau binary tree dan data atau sekuensial. Sedangkan untuk mengimplementasikan organisasi berkas indeks sekuensial, terdapat 2 pendekatan untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi berkas indeks sekuensial, yaitu ada block index dan data atau dinamik,
Yang kedua ada frame dan overflow data area atau static. Kedua pendekatan tersebut sebuah bagian indeks dan sebuah bagian data, di mana masing-masing menempati berkas yang terpisah, karena mereka diimplementasikan pada organisasi internal yang berbeda. Masing-masing berkas tersebut harus menempati pada alat penyimpanan yang bersifat Direct Access Storage atau DASD. Sedangkan untuk keuntungan dan kerugian penggunaan berkas sekuensial, untuk keuntungan indeks sekuensial yaitu sangat cocok digunakan penyimpanan batch data ataupun individual data. Dibandingkan sequential file, pemanggilan data menjadi lebih cepat. Sedangkan untuk kerugian indeks file sequential file yaitu akses atau pemanggilan data tidak bisa disamakan dengan random atau direct access file, memerlukan adanya ruang ekstra di dalam memori untuk menyimpan indeks data, memerlukan adanya hardware dan software yang lebih kompleks. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.